Salam budi luhur. Sekarang kita lanjut lagi ke materi untuk teknik pengembangan sistem informasi. Minggu kemarin kita sudah membahas 2 teknik pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu teknik manajemen proyek yang terdiri dari CPM dan PERT. Kemudian yang kedua kemarin yang kita bahas itu adalah teknik untuk menganalisis atau mengumpulkan biaya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke teknik yang ketiga, yaitu teknik analisis biaya atau manfaat. Di dalam pengembangan sistem informasi, biasanya ini dianggap sebagai sebuah investasi, sama seperti proyek yang lainnya. Pada saat kita akan melakukan investasi, berarti kita akan melakukan pengeluaran terhadap sumber-sumber daya. Nah, pengembangan sistem informasi juga dianggap sebagai investasi karena memberikan manfaat atau penghematan. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi, karena dia dianggap sebagai investasi, maka akan dikeluarkan juga yang namanya sumber-sumber daya. Manfaat di dalam pengembangan sistem informasi itu bisa berupa yang namanya penghematan atau manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, jika manfaat yang didapatkan dari pengembangan sistem informasi ternyata nilainya lebih kecil dari pengeluaran sumber-sumber dayanya, maka pengembangan atau manfaat dari sistem informasi itu dinilai tidak layak atau tidak memiliki manfaat. Nah, kadang-kadang manfaat dari pengembangan sistem informasi ada yang bisa atau ada yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Contohnya misalnya pelayanan terhadap pelanggan. Nah, agar pelayanan terhadap pelanggan bisa diukur dengan nilai uang, maka diukur dari efektivitas pelayanan terhadap pelanggan itu sendiri. Agar sumber daya yang dikeluarkan itu tidak lebih besar dari manfaat yang diterima pada saat pengembangan sistem informasi, makanya diperlukan yang namanya teknik analisis biaya atau manfaat. Nah, karena di sini yang dinilai tidak hanya biaya yang dikeluarkan, tapi efektivitasnya, maka banyak pakar-pakar atau penulis buku itu tidak setuju kalau namanya itu hanya teknik analisis biaya, tetapi dia juga ada yang namanya teknik analisis untuk manfaatnya. Makanya sekarang dinamakan dengan teknik analisis biaya atau manfaat. Nah, komponen utama yang terdapat di dalam teknik analisis biaya atau manfaat itu ada 2. Yang pertama itu adalah komponen biaya, kemudian yang kedua komponen manfaat itu sendiri. Nah, di dalam komponen biaya itu ada 4 kategori umum yang harus dikeluarkan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat kita melakukan pengembangan sistem informasi. Biasanya biaya yang pertama itu ada yang namanya biaya pengadaan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya biaya pelaksanaan operasi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya biaya proyek, dan kemudian yang keempat itu ada yang namanya biaya operasi dan perawatan untuk sistem informasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian dari kategori mulai dari biaya pengadaan sampai ke biaya perawatan yang terdapat di dalam teknik analisis biaya. Baiklah, kita akan membahas mengenai biaya pengadaan. Yang pertama, biaya pengadaan itu biasanya biaya yang berhubungan dengan pengadaan perangkat keras
Nah, biasanya di dalam biaya pengadaan perangkat keras itu terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Di antaranya ada yang namanya biaya konsultasi untuk pengadaan perangkat keras itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya biaya pembelian atau sewa untuk perangkat kerasnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya biaya instalasi untuk perangkat keras. Kemudian yang keempat itu adalah biaya renovasi atau pengadaan ruangan untuk penempatan perangkat keras yang kita beli atau kita sewa. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam biaya pengadaan ada juga yang namanya biaya untuk pencatatan modal pembelian dari perangkat keras itu sendiri. Nah, itu merupakan biaya-biaya yang terdapat di dalam biaya pengadaan. Biaya yang berikutnya di dalam komponen biaya itu ada yang namanya biaya proyek. Nah, biaya proyek ini biasanya biaya yang dikeluarkan pada saat proyek itu akan dikembangkan sampai ke penerapan sistem informasinya. Nah, di dalam biaya proyek ini ada 3 biaya yang berkaitan, yaitu ada yang namanya biaya yang dikeluarkan pada saat tahap analisis sistemnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya biaya yang dikeluarkan pada saat desain sistemnya, dan yang terakhir itu ada yang namanya biaya yang dikeluarkan pada saat penerapan sistem informasinya. Nah, biasanya biaya yang terkait dengan biaya analisis sistemnya itu biasanya terdiri dari biaya untuk pengumpulan data atau fakta-fakta yang terdapat di sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada yang namanya biaya untuk dokumentasinya. Kemudian ada juga yang namanya biaya rapat. Kemudian ada biaya untuk staf analisnya, itu biasanya biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam tahap analisis sistemnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat tahap desain sistem. Nah, biasanya biaya yang dikeluarkan itu tidak jauh berbeda dengan biaya yang terdapat di dalam analisis desainnya. Ada yang namanya biaya rapat, ada yang namanya biaya dokumentasi, kemudian ada yang namanya biaya untuk staf analisnya, kemudian di sini juga ada yang namanya biaya untuk staf programmernya. Biaya yang terakhir di dalam biaya proyek itu ada yang namanya biaya penerapan sistem informasinya. Nah, biasanya biaya-biaya yang terkait dengan penerapan sistem informasi itu terdiri dari biaya untuk pembuatan formulir baru, kemudian biaya konversi datanya, kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya biaya training staf atau personil yang nanti mengoperasikan sistem informasinya. Biaya yang terakhir di dalam komponen biaya itu ada yang namanya biaya operasi dan biaya perawatan. Yang dimaksud dengan biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan mulai dari sistem dikembangkan sampai dengan sistem tersebut siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk biaya perawatan berarti biaya-biaya yang dikeluarkan setelah sistem dioperasi, biaya yang berhubungan dengan perawatan agar sistem informasinya dapat berjalan lancar dan tidak mengalami yang namanya kerusakan atau kendala pada saat sistem tersebut dioperasi. Yang termasuk ke dalam biaya operasi itu ada yang namanya biasanya biaya yang berhubungan dengan biaya stafnya ya, biaya staf administratornya, kemudian ada yang namanya biaya staf untuk pustakawan datanya atau di sini biasanya yang mengelola basis datanya. Nah, kemudian untuk biaya perawatan itu berarti biaya-biaya yang berhubungan dengan perawatan, misalnya biaya perawatan perangkat kerasnya, biaya perawatan untuk perangkat lunaknya, biaya perawatan untuk fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan sistem informasinya.
Kemudian komponen utama yang berikutnya di dalam teknik analisis biaya, selain komponen dari biaya, ada yang namanya komponen manfaat. Nah, komponen manfaat ini biasanya berwujud menjadi dua. Ada yang namanya komponen untuk manfaat yang terukur, kemudian ada yang namanya komponen untuk manfaat yang tidak terukur. Nah, kemudian untuk komponen manfaat yang terukur artinya komponen manfaatnya bisa diukur dengan nilai uang. Contohnya misalnya untuk biaya penghematan atau penghematan penggunaan kertas, kemudian untuk peningkatan penjualan, kemudian untuk peningkatan transaksi atau proses, serta mengurangi kesalahan dalam transaksi dan prosesnya, kemudian untuk menghindari penagihan kredit yang tidak tertagih, serta untuk pengurangan biaya persediaan. Itu merupakan komponen manfaat yang berwujud. Sedangkan untuk komponen manfaat yang tidak berwujud, berarti di sini manfaat yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Nah, jadi untuk manfaat yang tidak bisa diukur dengan nilai uang, biasanya dia manfaat yang berupa pelayanan. Jadi pelayanan kepada pelanggan lebih efektif, kemudian pelayanan kepada pelanggan biasanya lebih cepat. Itu adalah komponen manfaat yang tidak berwujud. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini materinya. Nanti kalau kelamaan kalian bisa tidur dengerin suara saya akhiri. Salam budi luhur. Jangan lupa kalau ada yang bingung atau masih belum jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan, silakan komen di YouTube Classroom atau WA grupnya.